Pernah nggak sih? Lu mikir kenapa orang kaya jarang banget cerita soal dari mana kekayaan mereka berasal? Ada yang bilang mereka malu, ada juga yang bilang mereka pelit. Tapi, sebenarnya ada alasan yang lebih dalam di balik sikap mereka ini. Gue jamin, jawaban yang bakal gue kasih nggak bakal lu temuin di video-video biasa. Mari kita bahas. Lu pasti pernah dengar kan, orang kaya yang sukses sering banget pilih buat nggak cerita soal dari mana mereka dapat kekayaan. Nah, salah satu alasan utama mereka itu ya soal privasi dan keamanan pribadi. Jadi, gue mau jelasin kenapa ini bisa jadi faktor yang sangat penting buat mereka. Pertama-tama, bayangin deh, lu punya bisnis yang besar, investasi yang menguntungkan, dan penghasilan yang luar biasa. Apa yang lu rasakan kalau tiba-tiba orang-orang di sekitar lu, bahkan orang asing, tahu banget tentang itu semua? Bisa jadi, lu jadi gampang banget jadi target. Bukan cuma buat penipuan, tapi juga buat hal-hal yang lebih buruk, kayak perampokan atau ancaman fisik. Orang kaya, terutama yang punya aset besar, sadar banget kalau semakin banyak orang yang tahu soal keberadaan mereka atau apa yang mereka miliki, semakin besar risiko yang mereka hadapi. Kalau lu sering banget ngomongin kekayaan atau bisnis lo, orang yang nggak bertanggung jawab pasti bisa jadi tertarik buat nyari cara buat ngeuntungan diri mereka dari situasi lo. Ini bukan cuma soal uang, tapi juga soal keselamatan diri dan keluarga lo. Gue pernah baca soal beberapa orang kaya yang memilih buat hidup di luar radar publik, misalnya nggak sering keluar masuk media, nggak terlalu terbuka soal tempat tinggal, atau nggak posting tentang properti yang mereka punya. Itu semua adalah upaya buat ngurangi perhatian yang nggak diinginkan. Kalau lo udah dikenal sebagai orang kaya, dan semua orang tahu kemana lo pergi dan apa yang lo miliki, itu jadi masalah. Bukan cuma masalah fame yang nggak diinginkan, tapi juga ancaman nyata yang bisa datang dari mana aja. Misalnya, ada kasus beberapa selebriti dan pengusaha yang jadi target penculikan atau perampokan karena kehidupan mereka yang terlalu terbuka. Dengan sering membagikan informasi pribadi tentang keuangan atau tempat tinggal, mereka udah nggak sengaja memberikan petunjuk ke orang yang berniat jahat. Dalam dunia bisnis, menjaga privasi itu penting banget. Selain itu, orang kaya juga seringkali nggak mau ribet dengan permintaan-permintaan yang datang dari orang-orang yang mereka kenal. Misalnya, teman atau kerabat yang merasa berhak untuk meminjam uang atau meminta bantuan finansial hanya karena mereka tahu lo kaya. Bayangin kalau lo sering cerita soal kekayaan lo, dan tiba-tiba teman lama lo datang dengan alasan yang kelihatannya masuk akal, tapi sebenarnya cuma mau manfaatin situasi. Orang kaya sering banget menghadapi hal seperti ini, dan ini yang bikin mereka jadi lebih berhati-hati untuk membuka informasi tentang pendapatan atau kekayaan mereka. Mereka jadi mikir dua kali, gue cerita soal bisnis gue, nanti kalau ada orang yang malah nyusahin gue, gimana? Belum lagi, kalau lo udah jadi orang kaya, otomatis bakal ada ekspektasi yang lebih tinggi dari orang-orang di sekitar lo. Mereka mungkin berpikir, oh dia punya banyak duit, pasti bisa bantu gue. Tapi kenyataannya, banyak orang kaya yang nggak selalu dalam posisi buat membantu setiap orang yang datang minta. Nah, untuk ngurangin ekspektasi itu, mereka lebih memilih buat nggak ngomong terlalu banyak soal dari mana mereka dapat uang. Dengan begitu, mereka bisa lebih tenang dan nggak merasa terus-terusan dibebani permintaan orang lain. Selain itu, kita juga harus ingat, privasi itu adalah hak dasar setiap orang. Orang kaya pun berhak untuk menjaga kehidupan pribadi mereka tanpa harus berbagi segalanya dengan dunia. Mereka nggak harus menjelaskan ke orang kenapa mereka punya bisnis tertentu atau dari mana pendapatan mereka. Coba pikirin, kalau lu kaya, terus lu dipaksa buat cerita ke semua orang, itu bakal bikin lu merasa nggak nyaman dan bahkan bisa aja jadi beban. Inilah kenapa banyak orang kaya lebih memilih untuk menjaga jarak antara kehidupan pribadi mereka dan orang-orang di luar sana. Mereka nggak mau kehidupan mereka jadi konsumsi publik, apalagi kalau bisa menambah masalah di hidup mereka. Keamanan fisik dan mental mereka itu lebih penting daripada sekadar ngejelasin bagaimana mereka berhasil kaya raya. Jadi, kalau lu mikir orang kaya itu pelit atau sombong karena nggak mau cerita soal kekayaan mereka, coba deh dipikir lagi. Bisa jadi, mereka cuma pengen menjaga privasi dan keamanan mereka, biar hidup mereka tetap tenang tanpa gangguan atau ancaman yang nggak diinginkan. Nah, selain soal privasi dan keamanan pribadi, ada lagi alasan kenapa orang kaya sering nggak mau cerita tentang sumber kekayaan mereka, yaitu taktik bisnis dan strategi kewirausahaan yang mereka pakai. Ini nih yang mungkin nggak banyak orang sadar. Kebanyakan orang kaya itu nggak cuma sukses karena keberuntungan, tapi karena mereka punya strategi dan pendekatan yang sangat terencana dan seringkali unik. Kalau mereka buka-bukaan soal ini, bisa-bisa malah ngebantu pesaing atau orang lain nyalin ide mereka, kan? Kita mulai dari konsep dasar dulu. Dalam dunia bisnis, informasi itu bisa dibilang sebagai kekuatan. Gimana lo ngambil keputusan, gimana lo mengelola bisnis lo, dan bahkan bagaimana lo memilih peluang investasi, itu semua adalah hal-hal yang bisa bikin lo lebih unggul dibanding pesaing. Jadi, bayangin deh kalau lo jadi orang kaya yang punya strategi bisnis yang sangat menguntungkan, terus lo ngomongin semuanya ke publik. Apa yang bakal terjadi? Yang pertama, orang-orang bisa jadi niru strategi lo, bahkan bisa jadi pesaing lo lebih hebat karena mereka udah tahu cara main lo.
Misalnya, lu punya bisnis yang sukses banget karena lu menerapkan model bisnis tertentu, atau lu lagi investasi di sektor yang lagi berkembang pesat. Kalau lu cerita ini semua, bisa aja ada orang yang nggak punya ide bisnis tapi langsung niru cara lu. Belum tentu mereka bisa sukses dengan cara yang sama, tapi tetap aja lu kehilangan keunggulan kompetitif yang lu punya. Banyak orang kaya yang memilih untuk nggak mengungkapkan strategi mereka untuk menjaga posisi mereka tetap kuat di pasar. Ini bukan berarti mereka pelit atau nggak mau berbagi ilmu, tapi lebih ke soal bagaimana mereka menjaga agar inovasi dan keunggulan kompetitif mereka tetap terjaga. Kalau mereka terlalu terbuka, mereka bisa aja kehilangan posisi itu karena orang lain jadi tahu rahasia mereka. Selain itu, lu juga harus paham, bisnis yang dijalankan oleh orang kaya itu seringkali melibatkan elemen risiko yang tinggi atau bahkan kontroversial. Misalnya, mereka mungkin aja investasinya di sektor yang nggak banyak orang tahu, atau mungkin mereka memilih untuk fokus di pasar yang dianggap niche dan agak sulit diakses. Kalau mereka cerita secara rinci soal itu, bisa jadi mereka malah mendapat kritik atau penilaian negatif dari orang banyak, bahkan bisa dihujat karena dianggap bermain di area yang abu-abu. Ambil contoh aja di dunia saham atau properti. Banyak orang kaya yang sukses di dua sektor ini karena mereka ngerti banget cara bermain di pasar yang nggak kelihatan oleh banyak orang. Mereka tahu kapan waktu yang tepat buat masuk dan keluar dari pasar. Atau mereka mungkin punya informasi yang nggak dimiliki oleh investor lainnya. Kalau mereka kasih tahu orang lain, bisa aja orang-orang pada ikut masuk tanpa pertimbangan matang, yang akhirnya malah bikin pasar jadi lebih ramai dan lebih sulit bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan seperti sebelumnya. Selain itu, banyak orang kaya juga mengembangkan bisnis mereka dengan cara yang sangat terukur dan terencana. Mereka nggak cuma sekadar investasi tanpa pikir panjang atau buka usaha yang cuma ikut-ikutan tren. Mereka punya pendekatan yang lebih matang dengan riset pasar yang dalam dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Kalau mereka berbagi semua detail itu, orang lain bisa saja meniru dan merusak ekosistem bisnis yang udah mereka bangun. Belum lagi kalau kita ngomongin soal kesempatan yang sangat terbatas. Orang kaya seringkali berhasil di bidang tertentu, bukan hanya karena mereka punya ide bagus, tapi karena mereka masuk ke peluang yang bisa dihitung jari. Misalnya, mereka mungkin masuk ke sektor bisnis yang saat itu belum banyak pemain besar, dan mereka punya kesempatan buat jadi yang pertama atau yang terbaik di pasar tersebut. Jika mereka bercerita terlalu banyak, mereka bisa aja ngasih tahu orang lain tentang peluang yang sebenarnya masih terbuka buat mereka, yang akhirnya bikin peluang itu jadi lebih terbatas dan lebih kompetitif. Jadi, apa yang sebenarnya mereka lakukan? Orang kaya itu lebih cenderung menjaga segala sesuatunya tetap privat, supaya mereka nggak ngerugi dengan info yang bocor ke publik. Dengan begitu, mereka bisa tetap bermain dengan cara yang lebih bebas dan tanpa tekanan dari orang lain yang mencoba meniru atau bahkan merusak peluang yang mereka punya. Dan satu lagi, dalam dunia bisnis, banyak keputusan yang diambil berdasarkan pengalaman dan intuisi yang udah teruji. Orang kaya yang sukses itu biasanya udah menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkan intuisi mereka. Mereka tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Tentu aja, ini bukan hal yang bisa dengan mudah diajarkan atau dibagikan ke orang lain. Mereka mungkin punya metode atau pola pikir tertentu yang udah teruji dalam jangka panjang, dan itu bukan sesuatu yang bisa langsung dipelajari oleh orang lain dalam waktu singkat. Jadi, intinya adalah, orang kaya memilih untuk nggak mengungkapkan secara rinci tentang bagaimana mereka memperoleh kekayaan karena mereka sadar banget bahwa informasi itu bisa dimanfaatkan orang lain dan mereka nggak mau kehilangan keunggulan kompetitif yang udah mereka bangun. Mereka lebih memilih untuk tetap menjaga rahasia mereka agar bisa terus maju dan berkembang tanpa ada gangguan dari pihak-pihak yang mungkin aja mencoba meniru atau menghancurkan apa yang udah mereka bangun. Oke, selain soal privasi dan strategi bisnis, ada lagi alasan kenapa orang kaya sering banget nggak cerita tentang sumber kekayaan mereka, yaitu stigma sosial dan kritik publik yang pasti mereka hadapi. Mungkin lu pernah dengar ungkapan, kaya itu pasti ada yang nggak benar, atau orang kaya itu pasti egois, nggak peduli sama orang lain. Nah, stigma-stigma kayak gini tuh bisa bikin orang kaya jadi takut untuk terlalu terbuka tentang gimana mereka memperoleh kekayaan. Pernah nggak sih lu ngerasa, setiap kali ada orang yang sukses atau kaya, langsung ada aja yang menghakimi mereka? Misalnya, orang-orang bakal mikir kalau mereka dapat kekayaan dengan cara yang nggak fair atau bahkan dengan menindas orang lain. Mungkin orang kaya itu nggak ngelakuin hal-hal yang salah, tapi stigma sosial dan opini publik seringkali menganggap mereka nggak jujur atau nggak peduli dengan kesulitan orang lain. Kritik publik ini bisa sangat mengganggu loh. Orang kaya itu seringkali jadi sasaran empuk untuk segala macam opini, dan mereka nggak selalu bisa kontrol bagaimana orang lain melihat mereka. Ada kalanya, meskipun mereka berhasil dan bekerja keras untuk mencapai posisi mereka, tetap aja ada orang yang mikir mereka itu cuma beruntung atau menindas orang lain untuk mencapai kekayaan. Inilah yang bikin banyak orang kaya lebih memilih untuk nggak berbagi cerita tentang sumber kekayaan mereka. Dengan nggak terbuka soal itu, mereka bisa menghindari anggapan-anggapan buruk yang nggak berdasar dari masyarakat. Coba deh, lu bayangin kalau lu jadi orang kaya,
Dan setiap kali lo ngomongin bisnis atau pendapatan lo, orang pasti nganggap lo sombong atau kayak cuma mau pamer. Padahal, lo cuma lagi sharing atau menjelaskan proses yang udah lo jalani. Tapi karena stigma yang ada, banyak orang kaya yang milih buat nggak ngomong apa-apa, biar nggak dicap negatif. Jadi meskipun mereka punya pencapaian besar, mereka merasa lebih nyaman menjaga informasi tentang kekayaan mereka untuk diri sendiri. Ada juga faktor moralitas yang sering jadi bahan pembicaraan. Orang kaya sering diharapkan untuk memberikan lebih banyak untuk masyarakat, entah itu lewat filantropi atau kegiatan sosial lainnya. Masyarakat mungkin mikir, kalau lo punya banyak duit, kenapa nggak bantu orang yang lebih membutuhkan? Nah, dalam kasus ini, orang kaya yang nggak terbuka tentang bagaimana mereka dapat kekayaan bisa dicap sebagai orang yang nggak peduli. Padahal, bisa jadi mereka udah menyumbang banyak, tapi karena nggak diumbar atau nggak dibagikan ke publik, orang nggak tahu. Kritik publik ini bukan cuma datang dari orang asing, tapi juga dari orang-orang di sekitar mereka, teman, keluarga, bahkan orang yang mereka anggap sahabat. Kalau mereka cerita terlalu banyak soal bisnis atau sumber kekayaan mereka, bisa jadi malah mereka dicap sombong atau pamer. Jadi, daripada ngerisauin opini orang dan bikin hidup jadi lebih ribet, mereka lebih milih untuk keep it low-key dan nggak terlalu terbuka soal apa yang mereka punya. Dan lo tahu nggak, masyarakat itu seringkali menganggap bahwa orang kaya itu harus lebih baik dari yang lain. Mereka harus lebih dermawan, lebih peduli, lebih bijaksana. Kalau enggak, mereka bakal dianggap egois dan hanya mikirin diri sendiri. Seringkali, apa yang mereka lakukan untuk menjaga kekayaan mereka atau cara mereka berkembang justru bisa jadi bahan kritik. Padahal itu adalah bagian dari strategi atau keputusan bisnis yang masuk akal. Bayangin, jika orang kaya itu tiba-tiba ngomong soal sumber kekayaan mereka, misalnya mereka bilang, ya, saya dapat dari investasi di saham atau real estate, bisa jadi itu malah menimbulkan reaksi negatif. Ada orang yang mikir, oh dia cuma untung karena pasar saham, atau wah dia bisa kaya karena ngejual properti mahal. Tapi mereka nggak tahu kan, apa yang dibalik semua itu. Bisa jadi orang kaya ini udah belajar bertahun-tahun, kerja keras, dan ambil banyak risiko untuk sampai ke titik itu. Tapi karena stigma sosial yang ada, mereka nggak mau ngejelasin itu semua ke publik. Mereka lebih baik diem aja daripada harus ngadepin kritikan yang nggak pernah habis. Selain itu, ada juga tekanan sosial yang muncul karena orang kaya sering dipandang sebagai standar kesuksesan. Jadi, kalau mereka nggak nyampe standar sosial yang ditetapkan masyarakat, mereka bisa jadi bahan cibiran. Misalnya, orang kaya yang nggak terlalu terbuka soal kehidupan pribadinya bisa dianggap terlalu misterius atau terlalu menjaga jarak. Padahal, mungkin aja mereka cuma mau hidup dengan cara yang lebih tenang dan nggak mau ngundang perhatian yang berlebihan. Stigma sosial ini juga sering menyebabkan orang kaya memilih buat jadi lebih tertutup karena mereka nggak mau jadi bahan gosip atau perbincangan orang. Kalau mereka tiba-tiba jadi terlalu terbuka soal sumber kekayaan mereka, bisa jadi mereka malah jadi pusat perhatian yang nggak diinginkan. Orang mungkin bakal mulai bertanya-tanya, dari mana dia dapat semua itu? Atau, apa dia benar-benar kerja keras atau cuma main curang? Gitu-gitu kan ganggu banget ya. Pada akhirnya, banyak orang kaya yang merasa lebih nyaman buat diem dan nggak ngomongin kekayaan mereka karena mereka tahu bahwa sekali mereka cerita, mereka bakal jadi sasaran kritik publik yang nggak ada habisnya. Mereka lebih memilih untuk menjaga keseimbangan antara hidup mereka dan apa yang orang pikirkan dengan cara nggak terlalu terbuka dan menjaga sumber kekayaan mereka tetap privat. Jadi, itu dia alasan kenapa orang kaya sering banget nggak cerita soal sumber kekayaannya. Ternyata bukan karena mereka pelit atau sombong, tapi ada banyak faktor yang bikin mereka lebih memilih untuk menjaga kerahasiaan. Nah, menurut lo sendiri, apa lo setuju dengan alasan-alasan ini? Atau ada pendapat lain? Jangan lupa komentar di bawah ya. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.